sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel pembelajaran di kelas. Pengertian variabel. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas, kerja, dan lain-lain. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel merupakan suatu yang bervariasi. 2. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relatif, tetap, dan merupakan hasil praktek yang diulang-ulang. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibedakan, bukan diajarkan. Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau disebut juga pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. 3. Variabel pembelajaran. Variabel-variabel yang dikelompokkan ke dalam kondisi pembelajaran adalah karakteristik mahasiswa, karakteristik lingkungan pembelajaran, dan tujuan institusional. Variabel bidang studi mencangkup karakteristik isi atau tugas. Variabel strategi pembelajaran mencangkup strategi penyajian isi bidang studi, konstruksian isi bidang studi, dan pengelolaan pembelajaran. Variabel hasil pembelajaran mencangkup semua efek yang dihasilkan dari pembelajaran, apakah dari diri mahasiswa, lembaga, termasuk juga pada masyarakat. Klasifikasi variabel-variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga hasil pembelajaran. Penyelenggaraan atau karakteristik sekolah yang efektif. Proses berlangsungnya sekolah pada intinya adalah berlangsungnya pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara siswa dan guru yang didukung oleh perangkat lain sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mampu membedakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan relevan. Menurut Edmos, 5 karakteristik sekolah yang efektif yaitu: yang pertama, kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap kualitas pengajaran. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran. Yang ketiga, iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang kelima, penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan, karakteristik sekolah efektif itu seorang pemimpin atau kepala sekolah kuat dalam memimpin, karena kepala sekolah merupakan figur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian, harapan yang tinggi terhadap prestasi belajar siswa, dan menekankan pada keterampilan dasar. C. Pendekatan guru dalam pembelajaran. Guru perlu melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, menentukan strategi, pemilihan materi dan metode pembelajaran, sampai pada penilaian. Serangkaian kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut sering dengan pendekatan yang dilakukan oleh guru atau pendekatan pembelajaran. Menurut James Cooper, dikutip oleh J.J. Hasibuan, mengemukakan ada 3 pendekatan yang digunakan dalam mengelola kelas, yaitu pendekatan tingkah laku, pendekatan iklim emosional, dan pendekatan proses kelompok. Pendekatan yang mesti dilakukan oleh guru terhadap murid dalam setiap pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan modifikasi tingkah laku. 2. Pendekatan proses kelompok. 3. Pendekatan pengalaman. 4. Pendekatan pembiasaan. 5. Pendekatan iklim sosial emosional. 6. Pendekatan spiritual. D. Metode pengembangan dan evaluasi pembelajaran guru. 1. Metode pengembangan. Metode pengembangan merupakan suatu usaha yang dimana di dalamnya tidak cukup hanya dilaksanakan secara biasa, namun membutuhkan pemikiran bagaimana cara kerjanya yang baik, yang berkesesuaian dengan pendidikan yang ada. 2. Evaluasi pembelajaran guru. Secara garis besar, evaluasi dapat dianggap sebagai proses perencanaan,
perolehan dan penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Apabila evaluasi ini dikaitkan dengan pembelajaran, maka evaluasi dapat dipandang sebagai proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Evaluasi mencakup sejumlah teknik yang tidak bisa diabaikan oleh seorang guru ataupun dosen. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi. Yang pertama, kegiatan evaluasi adalah proses yang sistematis. Dan yang kedua, dalam kegiatan evaluasi dibutuhkan berbagai informasi atau dana yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dan yang ketiga, setiap evaluasi, khususnya evaluasi pembelajaran, tidak dapat dilepaskan dari berbagai tujuan pembelajaran yang tidak dapat dicapai.